Perawat cantik tuan muda. Bab 095. Beberapa tahun kemudian, kata mama kamu dapat tamu bulanan, iya? Tanya Rangga di sisi tempat tidur Cici. Sahut Cici merasa malu. Pantes dari kemarin kamu uring-uringan terus, ujar Rangga lagi. Apa hubungannya datang bulan sama uring-uringan? Tanya Cici masih tengkurap. Itu pipi Dimitri suka protes sama Mimisus kalau Mimisus datang bulan, katanya pasti sering marah dan ngomel, jawab Rangga. Cici diam saja, mencoba menghubungkan penjelasan Lani dengan ucapan Rangga mengenai siklus bulanan pada wanita. Ini ya pembalutnya, Rangga tak sengaja melihat pembalut yang tergeletak di sisi tubuh Cici. Cici segera merebut lalu menyembunyikannya, wajahnya merah karena malu. Sana, kamu keluar, gerutu Cici dengan wajah kemerahan. Rangga meraih coklat dari saku celananya. Nih, buat kamu. Rangga meletakkan coklat batang kesukaan Cici. Kalau makan coklat, uring-uringannya pasti sembuh. Rangga membelai kepala Cici. Ada rasa nyaman yang menyelusup di relung hati Cici. Tapi dia bingung menerjemahkannya. Perasaan nyaman itu terasa lain dan berbeda. Betapa senang hati Cici dengan coklat pemberian Rangga. Rangga sebetulnya masih dan tetap perhatian padanya. Tidak berkurang sedikit pun meski Cici kerap cemberut atau uring-uringan pada Rangga. Rangga pamit keluar kamar tapi lalu Cici melarangnya. Temenin aku makan coklat, pinta Cici. Rangga mengangguk lalu beringsut menuju piano yang ada di salah satu sudut kamar Cici. Rangga memainkan sebuah lagu mellow yang menenangkan hati saat menemani Cici makan coklat, berharap perasaan gundah di hati Cici mereda. Betapa manis anak sekecil Rangga bersikap perhatian seperti itu. Kedua anak itu tak tahu jika Lanita mengintip dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Rangga memang lebih sering mendamaikan hati Cici meski terkadang dia pun ikut uring-uringan menanggapi omelan Cici. Namanya anak-anak. Hati dan perasaannya masih labil. Namun sebetulnya Rangga memang menyayangi Cici. Cici dan Dora adalah adik yang sangat dia sayangi. Selalu saja dia menjaga serta mampu membuat kedua adik perempuannya merasa nyaman berada di dekatnya. Jam 9 malam Lani pulang ke rumah dengan wajah kusut. Dia membuka kerudung dan melemparnya dengan sembarang. Lo, abis pengajian kok malah marah-marah, sih? Reza yang sedang membaca buku terkejut melihat kedatangan Lani dengan wajah kusut. Aku sebel, rajuk Lani seraya duduk di single sofa. Reza menutup buku tentang bisnis lalu turun dari tempat tidur dan menghampiri Lani. Kenapa, sayang? Kata Bu Haji Rofiko, apa yang tadi kamu lakukan ke Marina itu nggak boleh. Lani menggerutu. Reza terdiam. Dia pun sebetulnya merasa tidak tenang setelah mengabulkan permintaan Marina. Tadi aku sudah izin kamu, kan? Bukan masalah izin atau nggak izin tapi memang nggak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Bukannya ada pelapisnya. Aku tidak bersentuhan langsung dengan kulit Marina, sanggah Reza lembut. Lanita menggeleng gemas. Ini bukan soal ada pelapis atau enggak. Tapi di Islam, perut itu area yang termasuk aurat. Perempuan yang udah balik itu, bagian tubuhnya yang boleh terlihat sama orang yang bukan mahramnya itu hanya wajah dan batas pergelangan tangan saja. Itu sudah dijelaskan lo oleh Rasulullah. Makanya ada perintah untuk memakai jilbab dan himar. Kalau kelihatan saja nggak boleh, apalagi disentuh, jelas Lanita dengan wajah sedikit cemberut. Reza tidak berkomentar, Lanita masih akan terus berbicara terdengar dari hela napasnya. Terus, di Islam juga ada aturan pemisahan interaksi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tak boleh khalwat, berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Tak boleh juga ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahram, kecuali di aktivitas jual beli di pasar, aktivitas haji, aktivitas ajar mengajar, dan aktivitas pengobatan. Nah,
Mengelus perut ibu hamil itu kan bukan termasuk perkara interaksi yang dibolehin di syariat Islam. Jadi tidak boleh. Lanita menjelaskan dengan panjang lebar. Astagfirullah, aku berdosa, ya Allah. Harusnya aku cukup mendoakannya saja, ucap Reza beristighfar seraya memeluk Lani. Lanita diam saja, dia juga tidak sepenuhnya menyalahkan Reza karena dia pun sudah memberi izin. Kamu sibuk banget, sudah jarang ikut kajian Ustaz Ridwan. Apalagi sejak Cici dan Rangga pintar mengaji dan Ustaz Ridwan sibuk di pesantren, sudahlah kita jarang mendapat siraman rohani. Ini juga tumben kamu jam 9 sudah di rumah dan bersantai. Biasanya baru pulang jam 10 malam. Makin hari makin sibuk saja, ucap Lani pelan seraya memainkan ujung lengan gamisnya. Reza memeluk Lanita. Maafkan aku ya, sayang. Aku bukan imam yang baik untukmu. Dari dulu mau ikut kajian, belajar agama lebih dalam lagi tapi enggak juga. Aku kok merasa payah begini setelah mendengar Ibu Ustazah Lani ceramah barusan, ucap Reza. Lani mencubit perut Reza keras. Reza mengaduh kesakitan. Pasalnya bukan cubitan biasa, melainkan cubitan luar biasa. Sayang, aduh, ya Allah. Kalau aku meeting berdua dengan perempuan juga tidak boleh, iya? Tanya Reza. Sembari tetap meringis. Ya tetap tidak boleh. Meeting berduaan dengan perempuan satu meja dengan rekan bisnis, ini tetap termasuk halwat, meski itu di tempat umum. Termasuk berduaan di ruang rapat, atau di ruangan kantor, sahut Lani. Kamu sering ya meeting berdua-dua perempuan. Tatapan Lanita tampak mengintimidasi. Enggak, sayang. Jangan bohong. Enggak, swear. Demi Allah, enggak pernah. Selalu ramai-ramai. Baguslah. Sahut Lani tetap cemberut. Sama Suzana juga berduaan di ruang kerja enggak boleh sebetulnya, imbuh Lani. Besok-besok aku bahas pekerjaan dengan Suzana tidak berduaan lagi dan tidak di ruang kerja. Di ruang tengah saja atau di ruang makan, iya. Usul Reza. Lani diam saja. Kita ke pesantren, yuk. Sudah lama tidak bertemu Ustaz Ridwan, ajak Lani. Bagaimana kalau kita undang Ustaz Ridwan ke rumah untuk makan malam bersama? Usul Reza. Heboh nanti. Kemarin heboh karena ustaznya, sekarang bakalan heboh karena istrinya juga. Ya tak apa-apa. Orang rumah pasti senang, sahut Reza. Ya terserah kamu saja, deh. Sahut Lani. Reza memeluk Lani. Maafkan suamimu ini yang ilmu agamanya masih seujung kuku ya, sayang. Lani terdiam beberapa saat. Tak ada manusia yang sempurna, kok. Di permukaan, kamu itu lelaki sempurna. Tampan, pintar, setia, kaya raya dan baik hati serta pemaaf. Lalu jika kamu juga mumpuni dalam ilmu agama, sudahlah itu sempurna sekali, sedangkan tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Maka dibuatlah satu kekuranganmu, dengan ilmu agama yang masih minim, tak apa sayang, aku pun bukan istri yang sempurna. Masih harus banyak belajar dan terus belajar untuk memperbaiki diri, tutur Lani masih saja panjang lebar. Reza semakin mengeratkan pelukannya pada Lani. Betapa Reza merasa sangat beruntung memiliki Lanita Azalea dalam hidupnya. Kor. 2 hari kemudian rumah Reza heboh karena kedatangan Ustaz Ridwan bersama istrinya. Kalian tahu siapa istri Ustaz Ridwan? Bukan Nilam, bukan pula kenalan Reza ataupun Lani. Istri Ustaz Ridwan bernama Diah Sekar Pitaloka. Dia adalah salah satu artis papan atas tanah air yang selalu berpakaian seksi karena tubuhnya yang sintal dan aduhai. Tapi berubah alim serta berpakaian tertutup sejak dirinya dipersunting Ustaz Ridwan. Sri dan kawan-kawan heboh. Nilam istri Hilman yang sedang hamil besar pun merengek minta diantar ke rumah Reza. Sejak menikah dengan Nilam, Hilman tinggal di rumah Nilam. Awalnya Hilman ingin membeli rumah tapi ayah Nilam memintanya tinggal bersama.
Tak ketinggalan Saskia yang begitu mengidolakan Diah Pitaloka, pemain utama sinetron Ikatan Cinta yang terberai pun sibuk memberitahu Danisa. Danisa yang sehati sejiwa dengan Saskia saat sudah melihat sinetron bergegas ke rumah Reza. Sinetron Ikatan Cinta yang terberai sangat booming hingga diproduksi sampai berseason-season dengan rating yang selalu berada di puncak. Semakin ramai rumah Reza malam itu, Sri CS sibuk meminta tanda tangan dan berfoto bergantian dengan Diah Pitaloka. Tak lupa, ayah kandung Rangga pun hadir malam itu, tapi di tengah-tengah keseruan makan malam keluarga Dharma Wangsa, sebuah telepon untuk Wiratama membuatnya tertegun sesaat. Diah Pitaloka berteman baik dengan Yulia, istri Wiratama. Dia tentu saja mengenali Wiratama. Tapi Wiratama tidak tahu sama sekali pertemanan antara dia dengan Yulia. Dia sendiri pura-pura bersikap biasa seolah-olah dia tidak mengenal Wiratama. Aduh, bagaimana ini? Semoga saja Wiratama Kusuma tidak mengetahui pertemananku dengan Yulia. Apalagi jika Wira sampai tahu jika Yulia ada main dengan salah satu aktor teman syutingku. Bahaya ini, bahaya. Aku tak mau diinterogasi. Dia membatin gelisah setelah acara foto bersama Sri CS selesai. Sementara itu, Wiratama yang satu malam pernah melakukan kesalahan dengan menyentuh istrinya lagi dan mengakibatkan Yulia mengandung pun tertegun. Cokro, kau dapat informasi dari mana jika Yulia ada main dengan lawan main Diah Pitaloka di sinetron? Tanya Wiratama saat menjauh dari orang-orang di rumah Reza ketika menerima panggilan dari Cokro. Dari orang terpercaya, Tuan. Sahut Cokro bangga. Apa aku harus mencurigai lagi kehamilan Yulia kali ini? Tanya Wiratama sangsi. Pasalnya, jenis kelamin bayi yang dikandung Yulia kali ini berjenis kelamin laki-laki. Kediaman Wiratama. Seorang perempuan cantik dengan penampilan glamor memasuki kamar. Dilihatnya Wiratama sedang berdiri menghadap jendela. Sedang memikirkan apa? Yulia memeluk Tama dari belakang. Tama diam saja. Sayang. Yulia mengeratkan pelukannya. Perlahan Tama melepaskan tautan tangan Yulia di perutnya. Yulia mendengus. Anakmu ini minta dimanja. Kemana saja selama 3 hari? Yulia mengelus perutnya yang sudah membesar karena usia kandungannya sudah mencapai usia 5 bulan. Tama tak menyahut. Ekspresinya datar. Kenapa sikap Tama kembali seperti sebelumnya? Bukankah dia sudah bisa menerimaku kembali dan berbaik hati serta bersikap manis padaku? Yulia membatin heran. Aku tadi ke dokter sendirian, loh. Pancing Yulia. Memang gak diantar sopir. Akhirnya Tama bersuara. Yulia memberenggut. Maksudku sendirian gak diantar mama ataupun kamu. Aku sibuk. Wiratama berjalan keluar kamar. Tama. Panggil Yulia. Namun Tama tak peduli dengan panggilan Yulia. Dia ingin menemui papanya. Di ruang tengah, Tama berpapasan dengan Ofelia, istri pertama papanya. Ofelia memiliki 2 orang anak perempuan. Keduanya sudah menikah dan sama-sama memiliki anak perempuan juga. Tama tidak menegur Ofelia. Dasar anak tak tahu diuntung, sudah diurus dari kecil, besarnya tidak tahu sopan santun. Tegur Ofelia. Tama tak peduli, dia terus menuju kamar Prabandi Kusuma, papanya yang hari-harinya berada di tempat tidur atau di kursi roda karena stroke. Papa? Panggil Tama pada Prabandi yang duduk di kursi roda dengan kepala miring dan satu tangan di depan dada. Televisi kamar menyala di depan Prabandi. Tama mematikannya. Kita jalan-jalan di taman, yuk. Ajak Tama. Prabandi meracau tak jelas tapi kepalanya mengangguk-angguk. Kembali Wiratama melewati ruang tengah. Ofelia masih ada di sana. Suami nggak guna. Desis Ofelia pelan seraya melirik Prabandi tidak suka. Wiratama menghampiri Ofelia. Mama boleh memaki aku kapan saja, bebas. Tapi tolong, jangan turunkan semangat papa dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk papa.
Lelaki yang kini tak bisa apa-apa itu masih suami mama, tolong tetap hargai papa. Geram Wiratama. Ophelia menumpangkan kaki sambil bersidekap. Dagunya tengadah, dia tidak menanggapi ucapan Wiratama. Matanya kembali fokus pada layar televisi. Wiratama pun kembali mendorong kursi roda Prabandi menuju taman. "Pa, sekarang aku sudah benar-benar pulih dari koma. Sebelum aku koma papa baik-baik saja tapi saat terbangun kenapa tiba-tiba sudah menjadi begini?" Mama Ophelia tak pernah sekalipun merawat dan mengobati papa. Mata Prabandi meredup, ada titik air mata di sudut matanya. Tama memeluk Prabandi. "Aku akan mengobati papa hingga sembuh. Papa adalah pemimpin Tanjung Kusuma yang gagah perkasa dan disegani sebelum aku koma. Kenapa sekarang perusahaan dikendalikan anak-anak dan mantu Mama Ophelia?" Tama menyesali semua yang telah terjadi. Wiratama tergugu di pangkuan Prabandi, sementara tangan Prabandi ingin sekali mengelus kepala anak lelaki dari istri keduanya itu. Wiratama kecil dibawa Prabandi ke rumah saat Tama berusia 10 tahun. Kalina, ibunda Tama meninggal karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Ophelia tentu saja tidak mau menerima Tama pada awalnya, tapi keputusan Prabandi tidak bisa dibantah ataupun diganggu-gugat. Tama tumbuh dalam pengasuhan Ophelia yang sudah tentu pilih kasih dan kerap bersikap tidak adil pada Tama. Tama pun dijodohkan dengan Yulia oleh Prabandi. Tama menurut. Dia benar-benar menjadi anak yang sangat patuh meski tak ada cinta sedikit pun untuk Yulia. Tama tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Hingga lahir seorang anak perempuan dari rahim Yulia. Belakangan Tama mengetahui jika di belakangnya, Yulia kerap bepergian dengan lelaki lain. Ingin mencurigai anak perempuannya tapi Tama terlalu malas untuk mencari tahu, toh dia tidak mencintai Yulia jadi untuk apa mencari tahu kebenarannya. Hingga Tama bertemu dengan Mutiara, gadis sederhana yang bekerja sebagai pelayan restoran di tempat Tama biasa menyendiri. Sebuah restoran lesehan yang didirikan di atas danau. Tama jatuh cinta pada pandangan pertama. Perasaan Tama disambut oleh Mutiara yang ternyata hanyalah gadis yatim piatu, tak punya sanak saudara dan hidup sendirian. Tama menikahi Mutiara secara siri dan tak ada yang tahu kecuali Cokro. Rasa penat dan lelah berada dalam kungkungan rumah Prabandi selama ini seketika sirna saat Tama bersama Mutiara. Mengetahui kehamilan Mutiara sudah semakin membesar, Tama bertekad mengenalkan Mutiara pada Prabandi tapi naas, kecelakaan itu pun terjadi. "Pa, anakku sudah besar, dia laki-laki. Tapi saat ini aku harus menyembunyikannya. Misteri kecelakaan yang aku alami bersama Mutiara masih belum terkuak. Itu adalah ulah Mama Ophelia atau Yulia aku masih belum bisa mengetahuinya. Saat ini, kesehatan papa lebih utama." Tama berkata pelan. Dia takut dinding ataupun daun yang bergoyang di taman ikut mendengar lalu mengadukan pada musuh dalam selimut di dalam rumah Prabandi. Prabandi tampak manggut-manggut paham. Kedua matanya menatap dengan sorot mata iba dan penuh harap pada Tama. Sementara itu di balik tirai ruang tamu, Ophelia memandangi interaksi Tama dan Prabandi dengan tatapan kebencian. "Ma, sedang apa?" tanya Yulia. Ophelia berbalik. "Sedang melihat suamiku yang sudah tidak berguna dan anak haramnya." Ophelia berkata ketus. Dia tidak suka dengan kehamilan Yulia yang sudah diketahui jenis kelaminnya. "Ah, kenapa anak dan cucu kandungku harus berjenis kelamin perempuan semua, sementara si anak haram itu sudah 2 kali menabur benih anak lelaki di rahim 2 perempuan. Menyebalkan." Ophelia membatin geram. "Kapan Mama bisa mengasihi Mas Tama?" tanya Yulia. Ophelia mendelik sinis. "Apa barusan kau bilang? Kapan aku bisa mengasihi anak haram itu? Kau sendiri bagaimana? Kamu pikir aku tak tahu sepak terjangmu di belakang Wiratama? Jangan sok suci dan perhatian pada Tama. Aku juga curiga anak dalam kandunganmu itu bukan anak Tama." Ophelia mendengus.
Ini anak Mas Tama, Ma. Saat dia lahir aku bisa tes DNA dan memastikan hasilnya pasti 100% cocok dengan DNA Mas Tama. Ucap Yulia yakin. Ophelia mendengus sinis. Kenapa, Ma? Mama cemas kalau anak ini sampai lahir akan menjadi sebuah ancaman. Suamiku lebih handal membuat anak laki-laki daripada kedua menantu Mama. Ucap Yulia tak kalah sinis. Jangan kurang ajar kamu, Yulia. Cetus Ophelia geram. Mama tak bisa mengancamku. Papa boleh struk saat ini tapi Opa yang berada di Swiss punya kuasa penuh atas kendali perusahaan. Jangan Mama kira anak dan mantu Mama saat ini bisa bebas memegang tampuk kepemimpinan selamanya, Ma. Papa Prabandi adalah anak kesayangan Opa, posisi Mama di keluarga. Kusuma juga hanyalah menantu jadi jangan sok berkuasa atas harta keluarga Kusuma. Yulia berkata dengan lantang pada Ophelia. Omaku dan Opa Mas Tama bersahabat karib. Posisiku jauh lebih berharga di rumah ini daripada menantu yang hanya bisa menelurkan keturunan perempuan saja. Ingat itu baik-baik, Ma. Yulia tersenyum puas melihat wajah Ophelia berubah tegang. Yulia berhasil membuat Ophelia gentar. Jaguar Kusuma ayah Prabandi yang berada di Swiss memang selalu mewanti-wanti dari awal, siapapun dari keturunannya yang mampu melahirkan seorang anak laki-laki. Pertama, maka anak itulah yang akan menjadi penerus yang akan memegang tampuk kepemimpinan di perusahaan. Jelas, Tama dan keturunannya adalah ancaman terbesar Ophelia yang tidak pernah rela lahir batin, jika anak dari istri kedua suaminya lah yang akan memegang kendali penuh perusahaan dan harta kekayaan keluarga Kusuma.